memerintahkan orang-orang untuk sholat di masjid, sedangkan aku bersama dengan beberapa pemuda membawa kayu bakar dan membakar rumahnya orang-orang yang tidak sholat di masjid. Nabi ingin membakar rumahnya orang-orang yang tidak sholat di masjid. Dan ini hadis sahih Bukhari. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan Nabi tidak jadi lakukan itu karena di rumah-rumah banyak wanita dan anak-anak. Sampai Nabi ingin membakar rumah orang yang tidak ke masjid. Dan juga Abdullah bin Mas'ud mengatakan tidak ada orang yang bolos sholat di masjid illa munafikun ma'lumun nifaq, kecuali orang munafik yang sangat jelas kemunafikannya. Orang yang tidak ke masjid, kata Abdullah bin Mas'ud, orang munafik. Ya, maka wajib laki-laki sholat ke masjid kecuali ada udzur. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sholat berjamaah wajib di masjid? Apakah menggugurkan kewajiban bagi laki-laki sholat jamaah, apakah harus di masjid? Maka jumhur ulama mengatakan tidak dipersyaratkan di masjid. Yang penting sholat jamaah, tidak harus di masjid. Yang penting sholat jamaah. Kalau tidak ada masjid, maka digunakan apa yang ada, seperti yang kita lakukan ini. Ya, apa yang kita lakukan di sini, ini musola ya bunaya, ini bukan masjid, tapi boleh sholat di sini dan sudah menggugurkan kewajiban untuk sholat jamaah. Bal yaqtaduna bil mudarrisi fi tarki sholatil jamaah. Bahkan para murid mereka mencontoh guru-gurunya ketika guru-gurunya meninggalkan sholat jamaah. Wala yanfa'uhum hathul mudarrisi ala sholatil jamaah wa huwa la yashhaduha. Dan tidak ada manfaatnya kalau para guru memotivasi murid-murid untuk sholat berjamaah di masjid kalau dia sendiri tidak lakukan. Wa katsirun minal mudarrisin idza lamahu talibu wa atabahu an takhallufihi anil jamaah yubarriru mauqifahu. Dan banyak sekali para guru kalau dikritik oleh muridnya, kenapa kok enggak sholat jamaah Ustaz? Maka mereka malah yubarriru mauqifahu, malah mencari pembenaran. Wa ya'tadhiru bi anna sholatal jamaati sunnatun, dan mereka mengatakan bahwasanya sholat jamaah kan cuma sunnah. Walaysa biwajibin huduruha, dan tidak wajib menghadirinya. Nah, ini namanya mencari pembenaran, mencari alasan. Kalau ada ustadz ketahuan tidak sholat jamaah, minta maaf. Ya, jangan dia mencari pembenaran, minta maaf, atau dia sampaikan uzurnya. Maaf anakku, saya sedang sakit, atau saya sedang ada uzur atau yang lainnya. Ya, jangan mencari pembenaran. Kalau dia mencari pembenaran, maka dia menjadi sebab si anak ini bolos sholat jamaah. Ya, kalau ada guru, ada ustadz laki-laki tidak sholat jamaah di masjid, ketahuan oleh anak muridnya, kemudian mencari pembenaran, maka apa yang terjadi? Anak muridnya akan nyontoh, dia akan tidak datang ke masjid, tidak sholat jamaah, dan itu gara-gara sang guru. Dan sang guru akan menanggung dosa jariyah. Selama si anak itu tidak sholat ke masjid, setiap itu sang guru dapat dosa. Nabi mengatakan, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Siapa yang mencontohkan sebuah sunnah sayyi'ah, sunnah itu artinya perbuatan yang dilakukan berulang-ulang, kebiasaan. Siapa yang mencontohkan sebuah kebiasaan yang buruk, di antaranya kebiasaan tidak sholat di masjid, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mencontohnya. Bayangkan, antum nggak sholat di masjid, antum mendapat dosa jariyah dari anak-anak murid antum. Bahaya.
Wa inna ma law shallaha fi manzilihi ajza'at wala itsma alaihi. Dan dia mencari pembenaran dengan mengatakan kalau sholat di rumah itu hukumnya sah dan tidak ada dosa katanya. Fayak tadi at-talibu biqaulihi. Maka akhirnya sang murid itu pun mencontoh perkataan gurunya. Wa tahawwana alaihi sholatal jamaah. Dan akhirnya sang murid pun meremehkan sholat jamaah. Wa yatamada fit takasuli wa takhallufi anha. Dan dia terus-menerus malas dan tidak hadir sholat jamaah. Wahwa wasful munafiqin. Padahal tidak sholat jamaah di masjid adalah sifatnya orang-orang munafik. Tadi kata Abdullah bin Mas'ud, tidak ada orang yang bolos sholat di masjid illal munafiqun alimun nifaq ma'lumun nifaq. Tidak ada orang yang bolos sholat di masjid kecuali munafik yang sangat jelas kemunafikannya. Dan ingat, munafik itu statusnya kufur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, munafik itu adalah orang yang menampakkan keislaman tapi di sisi Allah statusnya kafir. Jadi ini ngeri sekali. Jangan diremehkan masalah sholat di masjid. Ini masalah yang bahaya. Wa amma tarku taslim ala tullab idza dakhala al-fasla fahuwa min su'it tarbiyah. Adapun tidak mengucapkan salam kepada murid ketika masuk ke kelas, maka ini adalah bentuk pendidikan yang buruk. Ya, mengucapkan salam, jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Kalau masuk kelas mengucapkan salam, apa hukumnya? Sunnah, tidak wajib. Yang wajib adalah menjawab salam. Nabi Allah Ta'ala katakan, Allah Ta'ala katakan, idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian diberikan sebuah tahiyah, sebuah salam, maka balaslah dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Ini perintah. Dan hukum asal perintah adalah wajib. Maka menjawab salam hukumnya wajib. Adapun mengucapkan salam hukumnya sunnah. Tapi kalau seorang guru tidak menjalankan sunnah ini, maka ini su'ut tarbiyah, pendidikan yang buruk. Fa innal mudarrisa ma'murun bi ayatakhallaqa bi mahasinil akhlaq. Karena para guru diperintahkan untuk berakhlak yang mulia. Wa yata'addab bi adabil Islam. Dan mereka diperintahkan untuk menerapkan adab-adab Islam. Wa minha ifsya'us salam, di antaranya menyebarkan salam, wal hathu 'alal bada'ah bihi, dan memotivasi murid-muridnya untuk memulai salam. Ya, Nabi mengatakan, idza yaltaqiyani muslimani, kalau kedua orang muslim bertemu, maka fa'afdaluhuma man bada'a bis salam. Orang yang paling utama di antara keduanya adalah yang paling pertama mengucapkan salam. Walaupun dia seorang guru, ya memang pada asalnya yang utama murid salam kepada guru. Yang kecil, yang anak-anak salam kepada yang tua. Yang banyak salam kepada yang sedikit. Dan seterusnya, itu memang yang utama demikian. Namun kita sebagai pribadi berusaha untuk lebih utama, lebih duluan mengucapkan salam. Ya. Secara teori memang murid harusnya duluan mengucapkan salam kepada guru. Tapi kita sebagai pribadi kita ingin menjadi orang yang terdepan dalam kebaikan. Kata Allah Ta'ala, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Maka nggak usah pedulikan baik kita guru, kita lebih tua, nggak usah pedulikan. Yang penting kita duluan dalam melakukan kebaikan. Dan supaya kita menjadi orang yang lebih utama, kata Nabi. Ya, orang yang lebih utama adalah yang memulai salam. Ya, maka jangan segan untuk salam kepada anak murid. Ya, jangan segan untuk salam kepada para siswa. Ya, ini min bab tahadduts bin ni'mah ya. Saya kalau antar jemput anak,
ya, lewati lorong itu setiap anak saya salami. Alhamdulillah. Setiap anak saya salami selama tidak mengganggu mereka. Ya, maka coba kita berusaha ya untuk menghidupkan sunnah ini, salam kepada anak-anak. Fa'alal mudarris ayyakuna qudwatan hasanatan fi kullil khisali asy-syarifati. Maka wajib bagi para guru untuk menjadi teladan yang baik dalam setiap sifat-sifat yang mulia. Wa minha ifsya'us salam, di antaranya menebarkan salam. Wa kadza yuqalu fi katsirin minal mudarrisat. Demikian juga kita katakan hendaknya para ustadzah juga demikian. Allati tahuthu at-talibat 'alal ihtisham wa tasattur wa tamam al-hijab, yang mereka biasa untuk memotivasi para siswi untuk ihtisham, untuk menjaga wibawa, untuk tasattur, untuk menutup aurat dan menggunakan hijab yang sempurna, wal bu'di 'anit taqlidi, dan menjauhkan diri dari ikut-ikutan, wa 'anit tashabbuhi bil kafirat, dan menjauhkan diri dari mencontoh orang kafir, wal ahirat, dan juga mencontoh para wanita-wanita fasik. Wahia ma'adzalika taf'alu ma huwa mustankarun min lubsil aksiyati. Namun ternyata para ustadzahnya sendiri melakukan sesuatu yang mungkar. Contohnya menggunakan al-aksiyah ad-dayiqah, menggunakan gaun yang sempit. Allati tubayyinu tafasilal jismi, yang menampakkan lekuk-lekuk tubuh. Maka patokan baju sempit yang tidak boleh dipakai oleh akhwat adalah yang menampakkan lekuk tubuh walaupun lebar. Jadi sempit itu tidak harus nyeplak, ya, tidak harus nempel kulit, tidak harus seperti itu. Ketika menampakkan lekuk-lekuk tubuh, maka itu baju yang sempit yang tidak boleh digunakan. Ya, seperti misalnya pakai hijab lebar, ya, pakai hijabnya lebar, panjang, tapi ditutupi jaket. Nggih padha mawon, sami mawon, sama saja, ya. Kelihatan semua. Sekarang apa bedanya kalau ada akhwat pakai jilbab kecil dengan akhwat pakai jilbab lebar besar, dua-duanya pakai jaket? Kelihatannya kan sama aja dua-duanya, antara yang jilbab kecil dengan jilbab besar. Apa gunanya pakai jilbab besar kalau ditutupi jaket? Sehingga kelihatan semua, kelihatan bentuk pundaknya, kelihatan bentuk pinggangnya, ngapunten kelihatan bentuk payudaranya. Allah musta'an. Ya, ini nggak benar. Ya, jadi kalau ingin pakai jaket di dalam, jaketnya di dalam. Kalau memang dingin, pakai jaket di dalam jilbab, sehingga tertutup oleh jilbab. Dan itu termasuk pakaian yang sempit, yang Nabi katakan dalam hadis, nisa'un kasyatun 'ariyatun, wanita yang pakai pakaian tapi seperti telanjang. Kata An-Nawawi, maksudnya adalah pakai pakaian yang tidak sempurna menutup aurat, atau terlalu tipis, atau sempit, ya, maka termasuk berpakaian tapi telanjang. Atau menggunakan gaun atau hijab yang bahannya jatuh. Ngerti nggih? Ada hijab yang bahannya bahan kaos atau bahan jersey, itu kalau dipakai jatuh itu sampai nyeplak, walaupun lebar, walaupun panjang. Maka ini juga seharusnya dihindari, ya, seharusnya dihindari. Dan itu termasuk yang sempit karena masih tubayyinu tafasilal jismi, menampakkan lekuk-lekuk tubuh. Demikian juga ada model-model hijab yang banyak belahan-belahannya. Nanti roknya ada belahannya, kemudian nanti hijab jilbabnya ada belahannya. Sudah bagus-bagus, kenapa dibelah-belah? Sudah bagus menutupi aurat, tertutupi semua lekuk tubuhnya, kenapa kok dibelah-belah? Jadi kelihatan semua. Ada yang belahannya dari pundak, ya, nanti kelihatan pundaknya. Ada yang belahannya dari lengan,
nanti kelihatan pinggangnya. Ya, jadi ini juga harusnya dihindari. Ya, harusnya dihindari. Ma'a wurudin nahyi an libasid dayiqi. Padahal terdapat banyak sekali larangan dalam dalil yang melarang menggunakan pakaian yang sempit. Wa kadza kaunuha tartadi al-libas al-mashquq min asfalihi bihaitsu yabdu saquha. Demikian juga menggunakan pakaian yang ada belahannya di bawah. Nah, ini yang tadi kita bahas. Sehingga terlihatlah betisnya, au qadamuha, atau kelihatan kakinya. Nah, ini fenomena aneh yang banyak kita dapati di zaman sekarang. Seingat saya ya, di tahun 2006, 2003 itu tidak ada akhwat bercadar kakinya kelihatan. Itu tidak ada seingat saya. Kebanyakan akhwat ketika 2006, 2005, 2003, akhwat ngaji itu multazimah. Hijabnya hijab nggak aneh-aneh. Hijab yang nggak menarik dilihat oleh laki-laki. Jadi sempurna, bagus. Nah, sekarang kita dapati banyak pakai cadar tapi kakinya kelihatan. Ini gimana maksudnya? Ya, padahal yang ada khilaf itu wajah. Ya, ada wajah, tapi kalau kaki ini khilafnya lebih ringan, artinya khilafnya lebih sedikit. Ya, jumhur ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah mengatakan kaki harus ditutup, dan itu yang benar. Ya. Walaupun mendapat Hanafiyah membolehkan terbukanya qadam. Qadam itu dari mata kaki ke bawah. Itu mendapat Hanafiyah. Tapi ini pendapat yang keliru. Ya. Nabi katakan kepada Asma, ya Asma, idza balagat al-mar'atu wal-huluma fala yadhhar minhunna syai'an illa hadha wa hadha. Wahai Asma, kalau wanita sudah balik, maka nggak boleh kelihatan apa-apa kecuali ini dan ini, kecuali telapak tangan dan wajah. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Kalau kaki nggak disebutkan, Nabi nggak katakan kecuali ini dan ini, gitu. Nggak Nabi tunjukkan kaki. Maka kaki wajib ditutup. Okay. Walaupun tidak harus nutupnya pakai kaos kaki, tidak harus. Tidak harus pakai kaos kaki, tidak ada yang mewajibkan pakai kaos kaki. Yang penting ketutup, terserah gimana. Mau pakai kantong semen, mau pakai kantong plastik, mau pakai gaun yang panjang, silakan, yang penting nggak kelihatan. Ya, tidak harus pakai kaos kaki. Nah, ini keliru ya. Nah, jadi kata beliau di sini ada ustazah yang suka memotivasi untuk berhijab syar'i, ya, menutup aurat dan lain-lain kepada santrinya, kepada siswanya, tapi dia sendiri kok kelihatan auratnya. Ini aneh. Waqad warada annal mar'ata 'alaiha an turkhiya libasaha 'alal ardi dira'an. Dan terdapat dalam hadis Ummu Salamah, ya, bahwasanya Nabi membolehkan wanita untuk memanjangkan gaunnya, ya, di atas, memanjangkan gaunnya sampai ke tanah 1 dhira'. 1 dhira' itu 1 lengan. Ya, 1 dhira' itu 1 lengan manusia normal. Jadi dari kaki ditambah lagi 1 lengan, itu boleh bagi wanita supaya tidak kelihatan kakinya, ya, kalau jalan. Karena ketika Nabi bicara tentang isbal, bahwasanya tidak boleh laki-laki, tidak boleh seorang itu menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Kemudian kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, bagaimana kalau wanita? Kalau wanita boleh, silakan dia panjangkan gaunnya sampai ke tanah. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, kalau seperti itu, kalau jalan masih kelihatan. Kalau cuman sampai kasrah ke tanah, kalau jalan masih kelihatan. Bayangkan ya, Ummu Salamah sampai seperti itu, sampai memikirkan ini gimana kondisi kalau jalan. Gak cuma ketika berdiri ketutup semua sudah, enggak. Tapi Ummu Salamah memikirkan ini kalau jalan masih kelihatan Rasulullah, kalau ngelangkah. Maka kata Rasul, kalau gitu nggak apa-apa ditambah zira', 1 lengan.
supaya kalau jalan nggak kelihatan. Makhafata ay yataqallasa indal masyi fayabdu syai'un min qadamaiha. Karena khawatir nanti kalau jalan ada gaunnya yang tertarik kemudian kelihatan kakinya. Wa kadza la yajuzu laha an talbisa ma fihi tashabbuhun bil kafirat wal fajirat. Demikian juga enggak boleh wanita menggunakan pakaian yang menyerupai wanita kafir dan wanita fajir. Wala bil libasil gharibil ladzi yulfitul amdara. Dan juga tidak boleh pakai pakaian yang menarik perhatian orang. Nahwaha makhafatal iftitan biha. Karena khawatir nanti si akhwat ini menjadi fitnah, menjadi godaan baginya. Fal mudarrisatu qudwatun fil libasi wal af'ali. Maka seorang ustadzah dia adalah contoh, dia adalah teladan dalam pakaiannya dan dalam perbuatannya. Wajibun 'alaiha an takuna qudwatan hasanatan liman ta'allamahu wa tarabbihi min banatil muslimin. Maka hendaknya dia menjadi seorang teladan yang baik bagi para murid-murid yang dia ajari dan yang dia bimbing, ya, dari kalangan murid-murid atau wanita-wanita, anak-anak perempuan kaum muslimin. Ya, maka intinya dari bab ini adalah hendaknya para ustadz, para ustadzah itu mengamalkan apa yang dia ajarkan. Ya, jangan dia mengajarkan sesuatu tapi dia sendiri menyelisihinya. Kemudian kashful mudarrisi as'ilatal ikhtibar lima salatin dunyawiyatin. Hukum seorang guru membuka pertanyaan, ya, atau mungkin maksudnya membocorkan pertanyaan, membocorkan soal ujian karena maslahat duniawi. Minal masaibi allati waqa'at fi min ba'dil mudarrisin ashabin nufus ad-daniyah. Di antara musibah yang menimpa sebagian guru yang punya jiwa yang rendahan. Wahum qillatun, namun ini orangnya sedikit yang seperti ini, adalah kashfu as'ilatihi litilkal maddah. Mereka suka membocorkan soal ujian. Allati yudarrisuha, soal ujian dari pelajaran yang dia ajarkan. Lima salihah dunyawiyatin, untuk masalah duniawi. Mutajir yanala, agar dia mendapatkan suatu keuntungan duniawi. Fama nasihatukum limithliha ula'il mudarrisin. Maka apa nasihat Anda bagi guru-guru yang semisal ini? Ya, buka atau membocorkan soal ujian untuk mendapatkan maslahat duniawi. Contohnya apa? Misalnya agar dikatakan sebagai guru yang berprestasi. Ya, karena murid-muridnya ternyata nilainya bagus-bagus. Atau agar mendapatkan penghargaan, atau agar mendapatkan bonus mungkin. Ya, kalau nanti murid-muridnya nilainya bagus-bagus, ada janji bonus dari sekolah. Padahal ternyata nilainya bagus karena dibocorkan soalnya. Ya, kata Syekh Jibrin di sini, mata ulima mithlu hadza fa innahu yurfa'u bi amrihi ilal wizarah. Kalau ketahuan ada guru yang melakukan seperti ini, maka hendaknya dilaporkan ke kementerian. Awil jihati al-mukhtassati bimujazatihi, atau kepada pihak yang berwenang yang bisa memberikan ganjaran kepadanya. Wah, suruh dilaporkan ke pihak yang berwenang. Fa inna min salahiyatiha tarduhu wa ilgha'u aqdihi in kana muta'aqidan. Dan karena diantara bentuk perbaikan untuk kasus seperti ini adalah dengan mengeluarkan guru tersebut dan memutus kontraknya kalau dia adalah guru kontrak. Au faslihi au naqlihi in kana muwatinan. Atau memisahkan dia atau memindahkan dia
Ya, kalau dia adalah warga lokal, atau kalau dia pegawai negeri misalnya. Wa madzalika illa li'annahu qad khana ad-daulata awil wizarata. Karena dia telah melakukan pengkhianatan kepada negara dan juga kepada kementerian. Antum bocorkan soal, ya, soal dari Diknas, itu antum melakukan pengkhianatan kepada negara. Allati i'tamanathu ala wad'i hadhil as'ilah, yang padahal dia telah diamanahi untuk memberikan soal-soal ujian tersebut dengan cara yang benar. Wa ja'aliha munasabatan limadariki tullab, dan dia harusnya dijadikan sebagai alat untuk mengetahui tingkat pengetahuan murid. Thummal israr biha, kemudian harusnya dia sembunyikan. Wa ikhfa'uha, dan dia sembunyikan. Wa adamu ittila'i ahadin 'alaiha, dan dia jaga supaya tidak ada satu orang pun yang melihatnya. Siwa jihatil idarah, kecuali pengurus sekolah. Allati tatawalla tabuha, yang mereka diberikan tugas untuk mencetaknya atau memfotokopinya. Wa tafrighuha wa taghlifuha, atau untuk tafrigh, untuk mentranskripnya atau untuk menjilidnya. Fahadzal ladzi attala'a 'alaiha, maka orang-orang seperti ini boleh untuk melihatnya. Ba'du tullab yu'tabar qad khana atau qad khana al-amanata wal ahdata. Ini agak kurang jelas ini. Ba'du tullab muqabil maslahatan dunyawiyatan yu'tabar. Qad khana al-amanata wal ahdata wa afsha ma yajibu israruhu wa khalafa at-ta'limiyat wa ta'amim. Guru yang melakukan itu telah melakukan pengkhianatan terhadap amanah dan juga melakukan khianat terhadap perjanjian, dan dia telah menyebarkan apa yang seharusnya disembunyikan, dan dia telah melakukan penyimpangan dalam pengajaran wa ta'amim, dan juga melakukan pengumuman terhadap hal yang tidak boleh diumumkan. Fa yadkhulu fi sifatil munafik, maka ini semua sifatnya orang munafik. Ya, tidak menjaga amanah, tidak menjaga rahasia, mengumumkan apa yang harusnya disembunyikan. Alladzi idza tumina khana, yang mana orang munafik itu kalau diberikan amanah dia berkhianat. Wallahu hasbuhu, hanya kepada Allah dan hanya Allah lah yang akan menghitungnya, mengganjarnya. Ya, maka nggak boleh membocorkan soal. Ya, membocorkan soal adalah bentuk pengkhianatan. Bentuk pengkhianatan kepada negara, ya, pengkhianatan kepada sekolah, pengkhianatan kepada wali murid, dan ini adalah sifatnya orang munafik. Kemudian musa'adatul mudarrisi alladzi yu'ti durusan khususiyatan litullabil ladzina yudarrisuhum bi tariqatin ghairi mubasyarah fil ikhtibar an-nihai. Hukum seorang guru memberikan les tambahan kepada murid-murid yang dia ajari secara tidak langsung terkait dengan ujian akhir. Ba'dul mudarrisin idza darrasa durusan khususiyatan li ahadit tullab fil madrasah allati yudarrisu fiha wa qurbal imtihan an-nihai qala li talib rakkis ala kadza wa kadza. Sebagian guru kalau dia mengajarkan sebuah pelajaran khusus kepada salah satu murid di sekolah yang dia bekerja di sana, ketika mendekati ujian akhir, dia mengatakan kepada murid tersebut, "Rakkis, kamu konsentrasilah, fokuslah. Ala kadza wa kadza, pada bagian ini dan bagian itu." Ya. Kamu lihat misalnya bab 3 sama bab 4 ya. Nah,
Ini sama aja bocoran. Kamu nanti fokus belajar tentang massa. Ya, fokus belajar tentang massa ya. Ini pelajaran fisika tentang massa dan berat. Itu aja yang kamu fokusin. Nah, ini kan sebetulnya isyarat bahwasanya itulah yang akan keluar. Fa idza ja'al imtihan wa taqaddama talib limtihani tilkal maddah fa idza bil ma'lumat wal islah allati qalaha al mudarris li talib waqa'at kama akhbara. Nah, ketika datang imtihan, ketika datang ujian akhir untuk pelajaran tersebut, ternyata kisi-kisi dan juga informasi yang diberikan oleh guru beneran keluar ketika ujian. Wa kharaja talibu min lajnatil imtihan farahan bi ijabatihi. Dan si murid ini setelah selesai mengerjakan ujian, dia keluar dengan senang karena dia sudah mendapatkan kisi-kisi dari gurunya sebelumnya. Alatil kalmada untuk pelajaran tersebut. Fahal ya'thamul mudarrisu bidzalika. Apakah gurunya dosa? Wa hal yusyarikuhu at-talibu fil itsmi. Apakah muridnya juga dosa? Awalan qad mana'a qad muni'a al-mudarrisu ayyu'tiya ba'd at-tullab durusan khususiyatan manziliyatan bi ujratin. Pertama, dilarang seorang guru memberikan pelajaran khusus kepada sebagian murid yang itu dilakukan di rumah dengan upah khusus. Wa dzalika khaufan min taqsirihi fi tadrisil madah fil fasli. Karena dikhawatirkan dia akan melakukan peremehan ketika mengajar pelajaran tersebut di kelas. Ya, karena merasa sudah mengajarkan di rumah. Fa inna ba'dal mudarrisin alladzina yuriduna al-hayata ad-dunya kathiran ma yatasahhalu ahaduhum fil fusuli. Karena banyak guru-guru yang mereka mencari kehidupan dunia, mencari nikmat dunia, mereka bermudah-mudah di kelas. Fala yahris 'ala istifa'il maddah, sehingga mereka tidak bersemangat untuk menyampaikan pelajaran, wa 'ala syarhiha tamaman, dan tidak menjelaskan pelajaran dengan sempurna. Bal yatrukul katsir minal ibarat ghamidatan. Maka mereka membiarkan banyak sekali istilah-istilah yang ghamidah, yang masih membingungkan, enggak dijelaskan. Fayatarru talibu ila istijarihi. Maka akhirnya apa? Akhirnya sang murid terpaksa harus nyewa sang guru tersebut untuk ngelesi. Li'idahi ma khafa alaihi, untuk menjelaskan apa-apa yang masih membingungkan. Nah, ini strategi ya. Kalau di kelas ngajarkannya setengah-setengah supaya nggak paham. Nanti kalau nggak paham, dia tahu pasti nanti ada yang minta les tambahan, nah, dapat cuan, dapat untung. Nah, ini guru-guru yang picik, guru-guru yang licik. Makanya kata beliau, kalau di Saudi dilarang guru itu ngasih les tambahan, karena bisa jadi itu adalah bagian dari kepicikan sang guru, supaya dia di kelas itu bisa ngajar dengan tidak maksimal, dan nanti muridnya minta les tambahan. Famuni akul mudarrisin min ilqa'i durusin khususiyah. Maka dilaranglah semua guru untuk memberikan pelajaran tambahan secara khusus. Li ahadit tullab, untuk salah seorang murid. Wa dzalika yahmiluhu aslan ala ilqa'i durus kama hiya wa idahul ma'ani wa tafhimul at-tullab wal ijabah 'ala al-as'ilah bitamam. Nah, kalau larangan ini diterapkan, maka akan membuat para guru itu sempurna dalam memberikan pelajaran, menjelaskan makna-makna, memahamkan murid, dan menjawab pertanyaan murid dengan sempurna. Tanya yang kedua, naqulu la yajuzu lil mudarrisi alladhi wada'a al-as'ilata ayyushira ilaiha. Tidak boleh seorang guru yang dia bikin soal untuk ujian, tapi kok dia kasih kisi-kisinya, yushira ilaiha, kasih isyarat, kasih kisi-kisi. Wala yadulla ahadan minat tullab ala mawadhi'il ikhtibar, dan enggak boleh dia tunjukkan kepada salah seorang murid tentang bagian-bagian pelajaran yang akan diujikan. Ya. Artinya kalau dikatakan ini ujian bab 1 sampai bab 4. Ya.
Kemudian nanti dikasih petunjuk, kamu fokus aja bab 3 dan bab 4 saja. Karena Bapak sebetulnya bab 1 sama bab 2 itu nggak terlalu banyak. Nah, cuman bab 3 sama 4 saja. Ini nggak boleh. Wala yahuthuhu ala masaila bi khususiha, dan jangan dia motivasi murid-muridnya untuk mempelajari sebagian pelajaran secara khusus saja. Wahya ya'ni al-masail allati wada'aha fil imtihan, yaitu masalah-masalah yang akan dia ujikan di ujian. Wa qasduhu bihadzal ikhbar awil ima naf'u hadzal talib awit tullab. Padahal dan maksud dia memberitahukan kisi-kisi ini dan isyarat-isyarat ini adalah untuk memberikan manfaat kepada si murid. Wa dalalatuhum ala ma yanjahuna ma'hu, dan agar membuat mereka sukses ujian. Wa yatajawazuna al-ikhtibar, dan mereka bisa melewati ujian dengan nilai yang bagus. Walau kanu du'afa fi tilkal maddah, padahal mereka lemah dalam pelajaran tersebut. Nah, maka ini cara curang. Udah tahu murid-muridnya nggak paham karena dia ngajarnya kurang benar, nah, tapi dia bikin strategi dengan cara dia kasih kisi-kisi. Wala syakka anna hadza minal khiyanah. Tidak ragu lagi ini adalah bentuk khianat. Fa inna hadhil ikhtibarat qusida minha ma'rifatul qawi minad dha'if. Karena adanya ujian tujuannya adalah untuk mengetahui mana murid yang kuat pemahamannya, mana yang lemah. Wa tamyizul haris minat taghaful minal mutaghafili. Dan untuk mengetahui mana murid yang semangat, mana yang lalai, mana yang malas. Fa mata attala'ahu ala faqaratil ikhtibar walau bi isyarah hasalal iltibas. Namun ketika dikasih tahu kisi-kisinya, walaupun dengan isyarat, walaupun dengan secara tidak langsung, maka terjadi iltibas, akan menjadi kesamaran ya. Jadi hasil ujiannya sudah nggak bisa membedakan mana murid pintar, mana enggak. Karena bisa jadi yang nilainya bagus bukan karena pintar, tapi karena dia tahu kisi-kisi. Gak bisa membedakan mana murid yang semangat, mana yang malas. Karena bisa jadi yang nilainya bagus, malas, tapi dia tahu kisi-kisi, dia tahu jawaban, jadi bagus. Jadi tujuan dari ujiannya gak tercapai. Waqtalatal habilu bin nabili, dan akan tercampur antara murid yang bodoh dengan yang pintar. Wa tafawwaqa ad-du'afa, dan orang-orang yang lemah akan memiliki nilai yang tinggi. Wa taqaddamu ala ahli dzaka, bahkan mereka nilainya lebih tinggi daripada yang pintar-pintar. Wal hirsi wan nasyad, lebih tinggi nilainya daripada yang semangat. Wa qad urifa anal mudarrisa mu'taminun 'alal as'ilah, dan telah kita ketahui bahwasanya para guru diberikan amanah untuk menjaga pertanyaan-pertanyaan allati wada'aha, yang dia buat. Wa ana 'alaihi hifdzal amanah, maka wajib bagi dia untuk menjaga amanahnya. Wa la yutalli'a 'alal as'ilah qariban aw ba'idan, dan dia jangan kasih tahu pertanyaan-pertanyaannya baik kepada yang dekat maupun yang jauh. Bal yahris 'ala ikhfa'iha, namun hendaknya dia semangat untuk menyembunyikannya. Wal israri biha, dan menyembunyikannya ba'da wad'iha, setelah dia buat. Hatta yaslamaha, hatta yusallimaha makhtumatan mudarrafatan biyadil mas'ul, sampai dia serahkan kepada panitia ujian. Thumma yaktumu amroha, kemudian setelah itu dia diam ya, jangan bicarakan masalah pertanyaan itu, masalah soal ujian itu, an kulli ahadin, kepada semua orang, mahma kanat silatuhu, apapun hubungannya. Famata khalafa fi dzalika aw wa afsha hadha sirra faqad asbaha khainan. Kalau dia menyelisihi amanah ini dan dia sebarkan rahasia tersebut, maka dia menjadi seorang pengkhianat lil amanah, pengkhianat terhadap amanah. Mufsyian lil asrar, dan dia menjadi orang yang menyebarkan rahasia. Fayathamu, maka dia berdosa. Wala yasluhu ayatawalla hadzal amal, dan dia tidak layak untuk mengemban pekerjaan tersebut. Ya, kata beliau, kalau ada guru yang seperti ini, pecat aja, nggak layak jadi guru.
Wa hakadha at-talibu alladhi yaqa'u lahu hadzal ikhbar. Demikian juga murid yang dia diberikan kisi-kisi ini. Awil isyarah ila mawadhi'il as'il, atau dia diberikan isyarat tentang bagian-bagian yang akan ditanyakan. Dia ya'thamu, dia juga berdosa. Idza katama dzalika, kalau memang pertanyaan tersebut sebetulnya disembunyikan. Wa tamasya ala ta'limihi wa ikhbarihi, namun dia berusaha untuk mengetahuinya. Fa innal wajib alaihi nushahu atau nushuhu, karena wajib sebetulnya bagi sang murid untuk menasihati gurunya. Wa tahdhiruhu anil khiyanah, dan dia peringatkan gurunya untuk jangan khianat. Ya, kalau ada murid yang dikasih kisi-kisi, harusnya murid ini peringatkan gurunya, wahai Pak Ustadz, apa yang dilakukan ini khianat, jangan kasih tahu saya. Ya, ittaqillah, takwa kepada Allah. Wa alla ya'mala bi isyaratihi, dan dia jangan amalkan kisi-kisi tersebut. Bal yahtamu bil madah kulliha, namun dia tetap semangat belajar dan mempelajari semuanya. Wala yurakkizu juhdahu ala ma asyara ilaihi al mudarris, dan jangan dia konsentrasi, jangan dia fokus pada kisi-kisi yang telah diisyaratkan oleh gurunya. Fa yakunu dha'ifan fi tilkal maddah, sehingga dia menjadi orang yang lemah dalam pelajaran tersebut. Walau tafawwaqa, walaupun nilainya bagus. Wallahu a'lam. Ya, maka dua-duanya berdosa. Ya, kalau ngasih tahu kisi-kisi, gurunya dosa, dan muridnya juga kalau tidak mengingkari, dia berdosa. Ya, dan ini adalah sifat munafik, yaitu menjadi seorang yang mengkhianati amanah. Ya. Kata Nabi, ayatul munafiki thalathun. Sifat orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadhiba, kalau dia ngomong dia berdusta. Ya, idza ahida ghadara, kalau dia membuat perjanjian dia ingkari. Wa idza tumina khana, kalau dia diberikan amanah dia berkhianat. Ini sifat orang munafik. Ya, maka tidak boleh melakukan seperti ini. Wallahu a'lam. Ya, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya. Itu apakah termasuk dalam perkara ini atau tidak? Kalau maksudnya memberitahukan kisi-kisi adalah memberikan highlight dari setiap bab, maka itu nggak masalah. Jadi kan kita ngajar pelajaran, kita berharap si anak ini menguasai semuanya, bukan cuma menguasai bab 5 saja, bukan cuma menguasai bab 4 saja, bukan. Tapi kita berharap semua bab dikuasai, dipahami oleh murid. Nah, kalau yang dilarang tadi adalah sang guru ngasih tahu, kamu fokus aja baca bab 4 misalnya. Bab 4. Maka nanti kan murid akan baca bab 4 saja. Sehingga yang dia kuasai cuma bab 4 saja. Yang bab lainnya nggak paham dia. Nah, ini nggak boleh seperti ini. Berarti ini ada udang di balik batu. Nah, tapi kalau ngasih kisi-kisinya, nanti di bab 1 kamu fokus masalah ini, karena ini masalah paling berat. Di bab 2 kamu fokus masalah ini, karena yang lain ringan, yang ini yang harus dihafal. Bab 3 kamu fokus masalah ini, karena ini yang bermanfaat buat kamu. Ini yang masalah paling penting. Nah, kalau seperti itu nggak masalah. Jadi si murid menguasai semua bab, menguasai semua pelajaran. Ya, kalau memang seperti itu caranya. Ya, jangan sampai dengan adanya kisi-kisi tadi hanya dikuasai, hanya dibaca sebagian bab, sehingga murid hanya paham sebagian bab saja, nggak paham semua bab. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Iya. Jadi apa yang beliau sampaikan tadi ini peraturan di Saudi ya.
Nanti di beberapa fatwa selanjutnya juga disebutkan dengan tegas bahwasanya itu dilarang oleh pemerintah Saudi. Kalau di pemerintah kita, walhamdulillahnya nggak dilarang seorang guru memberikan les tambahan kepada muridnya. Namun yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai menjadikan itu sebagai sebagai strategi untuk cari cuan. Jangan menjadi guru yang picik, yang culas, memanfaatkan ketidaktahuan murid untuk mencari keuntungan tambahan. Jangan. Ketika di kelas dia benar-benar dedikasi, benar-benar totalitas ngajar, berusaha semuanya paham. Kalau dilalah sudah maksimal, sudah totalitas ngajar, kok masih ada yang nggak paham, nah, maka inilah yang butuh les, butuh tambahan. Nah, sudah kita jelaskan juga di beberapa pertemuan yang lalu. Salah satu cara untuk menanggulangi anak yang radongan, yang tingkat pemahamannya lemah, ya dikasih tambahan. Memang caranya demikian, kasih tambahan, gimana lagi? Ya, walaupun misalnya nggak dibayar, ya, baik dibayar atau tidak, tapi solusinya ya harus dikasih jam tambahan. Tapi jangan sampai dengan adanya jam tambahan ini dia tidak maksimal ngajar di kelas, ya, supaya nanti murid-muridnya banyak yang mesen dia untuk les. Jangan. Jadi maksimal di kelas dan kalau memang ada yang butuh tambahan nggak apa-apa, silakan. Dan Allah Maha mengetahui niat kita. Allah Ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Ta'ala mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan di dalam dada. Ya, kalau jenengan itu cuman pura-pura saja, ya, adanya les tambahan ternyata cuma pura-pura saja ingin mencari cuan, ya, maka ini yang terlarang, ya. Di kelas itu tidak maksimal supaya nanti ada yang les tambahan, maka ini pura-pura saja untuk cari cuan. Maka Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang disembunyikan di dalam hati kita. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ada. Kalau misal kisi-kisinya rinci seperti SKL kemudian misal kisi-kisinya menyebutkan contoh, menjelaskan pengertian dan sebagainya. Kisi-kisinya rinci. Ya, misalnya menyebutkan contoh ini gitu ya, menjelaskan pengertian dari ini. Ya. Ya tadi kalau itu bentuknya highlight itu dari misalnya bab 10 ada 5 materi. Di bab 1 ada 5 materi misalnya. Ada 5 subbab. Dari 5 subbab ini ingin meng-highlight, artinya ingin mengatakan bahwasanya anak-anak yang paling susah itu materi yang nomor 2 dan 3. Itu harus kalian hafalkan lebih serius. Karena ini banyak yang gagal di sini, banyak nggak paham di sini. Maka nggak masalah kalau itu bentuknya highlight. Tapi semua pelajaran, bukan cuma sebagian. Kalau sebagian, maka ini sebetulnya cuma ingin ngasih jawaban aja sebetulnya, ingin ngasih kisi-kisi. Nah, jadi kalau bentuknya adalah membantu siswa untuk lebih efektif belajarnya, nggak masalah. Tapi yang dipelajari semuanya, bukan sebagian. Yang dipelajari semuanya. Jangan memotivasi siswa untuk belajar sebagian. Ya, bab 1, bab 2 nggak penting. Kamu belajar bab 3 dan bab 4 saja, ini nggak boleh. Semuanya harus dipelajari. Ya. Jangan motivasi siswa untuk belajar sebagian pelajaran saja. Bayangkan kalau ini belajar fikih gimana? Udah kalian nggak usah belajar toharoh sama sholat, langsung fikih nikah aja deh, yang paling enak. Ini nggak benar kayak gini. Gimana kalau belajar akidah kayak gini? Ya, nggak usah belajar makna tauhid, nggak usah belajar mana la ilaha illallah, langsung aja tentang hari kiamat. Ini nggak benar. Jadi jangan memotivasi siswa untuk belajar sebagian pelajaran. Tapi kalau hanya ngasih tahu bagian tersulit di sini loh, yang lain gampang-gampang, kamu bisa hafalkan, bisa gampang paham. Yang tersulit di sini, di highlight gitu ya, di sini yang tersulit. Maka itu nggak masalah. Ya. Wallahu a'lam. Nah.
Ya, bagaimana hukumnya olahraga bersepeda? Ini sudah saya bahas di konsultasi syariah.com. Ya, kalau ingin tahu fatwa-fatwanya lengkap bisa lihat di sana. Jumhur ulama disebutkan dalam Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah, jumhur ulama pada asalnya melarang wanita naik kendaraan yang terbuka. Sebagian ulama membolehkan dengan alasan dahulu para sahabiah naik onta. Aisyah naik onta, ya, para sahabiah naik onta. Tapi kata jumhur, tidak didapati para sahabiah naik onta kecuali untuk haji. Bukan keseharian mereka, ke pasar naik onta, ya, ke rumah orang tua naik onta, enggak. Karena mereka kalau naik onta atau naik kendaraan pasti akan tersingkap sebagian auratnya atau sebagian bentuk tubuhnya, itu pasti. Ya, maka jumhur ulama mengatakan asalnya nggak boleh wanita naik kendaraan sendiri, naik kendaraan sendiri. Kata Ibnu Abidin, ulama Malikiyah, boleh kalau dibonceng. Naik onta dibonceng sama suaminya karena di belakang, sehingga terminimalisir aurat yang tersingkap. Dibonceng, dan itu pun kalau ada kebutuhan. Demikian juga kalau dikaitkan dengan zaman sekarang, maka itu sama seperti wanita naik sepeda motor, wanita naik sepeda, pada asalnya terlarang. Ini ada fatwa dari Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, ya, fatwa dari Syekh Al-Ashqar dan lainnya banyak. Nah, bisa antum lihat di konsultasi syariah.com, saya sudah tulis di sana fatwa-fatwanya. Maka hendaknya tidak naik kendaraan-kendaraan ini, sepeda atau sepeda motor, kecuali sangat-sangat dibutuhkan. Tapi Ustaz, gimana kalau berangkat ke SDT Bunda yang nggak naik motor? Yaitu insya Allah ada kebutuhan. Ya. Jadi para akhwat, kalau naik motor untuk ke sekolah itu insya Allah termasuk ada kebutuhan. Tapi karena asalnya kan nggak boleh, karena akan terlihat bentuk-bentuk tubuhnya. Maka walaupun naik motor tetap berusaha nutup. Jangan dumeh ini ada kebutuhan langsung bermudah-mudah gitu. Jangan. Ya. Gimana hukumnya naik motor pakai jaket? Ya ini namanya bermudah-mudah. Ya sudah, naik motornya itu asalnya terlarang. Boleh naik motor kalau ada kebutuhan. Pengen ditambah lagi supaya kelihatan bentuk tubuhnya. Ya, tambah nggak boleh. Ya jadi walaupun boleh ketika ada kebutuhan, tetap berusaha menjaga, pakai hijab yang lebar, ya, kemudian jalannya pelan-pelan supaya tidak terkena angin, sebisa mungkin dibonceng oleh suaminya, dan upayakan hal-hal yang lain yang bisa tetap menjaga auratnya. Pakai dobelan, pakai celana panjang, ya, pakai celana panjang yang lebar. Ini sebagian akhwat naik motor pakai celana panjang, dalamannya tipis. Ya, kadang-kadang pakai celana panjang dalamannya, ya, coraknya indah-indah, ada yang coraknya love-love, ada yang coraknya polkadot, ada yang gambar koala, gambar panda. Ini apa-apaan ini, ya. Kelihatan sama ikhwan jadi pikiran itu, waduh, siapa ini yang celana panjangnya gambar panda ini, ya? Ini ustazah siapa ini? Jadi pikiran ini, fitnah ini. Jadi diincer nanti, aduh. Pakai celana panjang yang lebar, yang nggak usah bercorak gitu ya. Pakai kaos kaki yang tebal. Gitu. Kemudian kalau pakai jaket di dalam, ya, kalau pakai jaket di dalam. Tapi Ustaz nanti jilbabnya itu terbang-terbang Ustaz, ya, berkibar-kibar. Maka kita katakan jilbab berkibar itu baik apa buruk? Baik. Karena adanya jilbab tujuannya untuk menutup lekuk tubuh, menutup aurat. Ketika dia berkibar malah semakin sempurna. Ya, daripada nempel malah kelihatan. Jadi itu bagus, jilbab berkibar itu bagus, ya, namun tentunya diusahakan supaya tidak membahayakan diri, ya, misalnya diduduki, ya, atau jalannya pelan supaya tidak terlalu berkibar. Jadi kalau naik motor, kalau ustadz laki-laki jalannya kenceng, jangan pelan-pelan. Saya nggak senang ya ada ikhwan jalan pelan sekali. Kayaknya
waktunya lowong sekali ya, mau habiskan waktu di jalan, nggak punya kerjaan apa. Kalau ikhwannya kenceng, supaya hemat waktu ngapain habis waktu di jalan. Kalau akhwat pelan, ya kalau akhwat pelan. Pertama supaya tidak terbang-terbang, ya tidak bahaya, ya. Tidak nyeplak, ya tidak kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya, dan juga itulah ciri ihtisyam, ya, ciri wibawa. Jadi, kalau akhwat itu kenceng, ya, kemudian tomboy, ya pakainya RX King lagi, ya pakainya KLX, wah ini nggak berwibawa. Ya, akhwat itu pemalu, menjaga wibawa, menjaga kehormatannya, maka pelan-pelan. Jangan kebalik, yang akhwat ngebut, ya. Ini ada ustazah yang suka ngebut nih, ya, suka papasan sama saya. Yang ustadz, yang ikhwan pelan, bolak-balik. Ya, jadi wallahu a'lam, yang rajih hendaknya kalau naik motor atau naik sepeda itu kalau ada kebutuhan. Kalau olahraga gimana? Ya butuh nggak sama olahraga? Gitu. Kalau misalnya memang sangat butuh dan tidak ada alternatif olahraga yang lain, ya maka silakan naik sepeda, tapi jaga auratnya, ya, pakai hijab yang lebar, sehingga tidak terkena angin, ya tidak tersingkap lekuk-lekuk tubuhnya. Tapi kalau ada olahraga yang lain yang lebih menjaga, maka napanya itu yang lebih utama. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi? Oke. Kita itu bikin kisi-kisi dulu, baru bikin soal sebentar. Jadi asalnya seperti itu, jadi nggak buka soal dulu baru kisi-kisi. Kemudian? Jadi gini tak, sebenarnya kan kisi-kisi soal itu berasal dari indikator tak. Nah di indikator itu mau nggak mau itu memang mendetail. Contoh, kan ada KD nanti diturunkan dengan RPP. Nah, RPP itu ada tujuan pembelajaran. Nah di tujuan pembelajaran kan, contoh siswa dapat menganalisis gerak lokomotor, saudara. Nah, otomatis di indikator pencapaian kompetensinya itu nanti itu jadinya kisi-kisi, tak? Jadi mau nggak mau memang mendetail, saudara. Itu bagaimana, tak? Contoh seperti ini, tak? Misalnya di KD itu menganalisis. Nah, indikatornya kan tetap menganalisis gerak lokomotor. Jadi otomatis nanti di kisi-kisi itu nanti munculnya mendetail, tak? Siswa dapat menganalisis gerak lokomotor gitu, guys. Dan memang nggak semuanya itu akan dapat porsinya masing-masing, nggak semuanya akan keluar. Jadi intinya itu kisi-kisi itu pasti mendetail, intinya sebenarnya. Iya, yang jadi masalah bukan detail atau tidaknya, tapi apakah kisi-kisi yang disampaikan itu memotivasi siswa untuk menguasai sebagian pelajaran saja ataukah tidak. Kalau memotivasi siswa untuk hanya membaca sebagian, melatih, memurojaah sebagian pelajaran saja, maka ini nggak benar. Apa tujuannya kalau seperti itu? Kok memotivasi siswa cuma untuk menguasai sebagian saja? Ini nggak ada manfaatnya. Nah, tapi kalau kisi-kisi itu memotivasi siswa untuk belajar semuanya, tapi hanya di highlight beberapa perkara, nah, maka ini nggak masalah, ya, karena tetap siswa dimotivasi untuk belajar semuanya. Yang jadi poin bukan detail atau tidaknya, ya, tapi masalahnya apakah dia hanya memotivasi untuk belajar sebagian saja atau tidak. Oke, cukup? Masih ada? Ya, satu lagi. Iya, tentang pakai jaket tadi, pakailah di dalam jilbab. Karena jaket tujuannya apa? Supaya nggak kedinginan. Sekarang kalau dipakai di dalam jilbab, tercapai nggak tujuannya? Tercapai, nggak dingin. Ya, maka pakai jaket, atasnya jilbab. Atau pakai jaket yang super besar. Karena terlarangnya pakai jaket adalah karena menampakkan lekuk tubuh, ya kelihatan
pundaknya, kelihatan pinggangnya, mohon maaf kelihatan payudaranya. Ini masalahnya di situ, bukan jaket terlarang bukan karena jaketnya. Kalau jaket itu masalahnya mubah, tapi terlarang karena menjadikan akhwat kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya. Ya, tadi percuma pakai jilbab lebar tapi ditutup jaket kecil, ya, jadi kecil, ngepres lagi. Yang penting nggak usah pakai jilbab kalau kayak gitu. Nah, tapi kalau ada jaket yang sangat besar, dan saya pernah melihat ada seperti itu, ya, sangat besar sampai seperti mantol gitu ya, sampai seperti jas. Yang kalau dia dipakai nggak kelihatan lekuk tubuhnya, maka ini mungkin insya Allah nggak masalah. Nah itu bisa menjadi solusi. Atau solusi yang lebih bagus lagi, ya, beli roda 4, beli mobil. Ini kata Syekh Albani, mobil itu lebih tasattur, ya, lebih menutupi aurat wanita. Ini bagus, nanti diprogramkan Ustaz Tera, satu ustazah satu mobil. Yang lebih butuh ustazah, Ustaz. Ya, kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.